Shalom, jumpa lagi Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena kemurahan Allah, kita boleh menikmati setiap berkatnya di dalam kehidupan kita. Kekuatan dan kesehatan Tuhan beri bagi kita dalam aktivitas kita setiap hari. Saat ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita mengangkat satu pujian yang mengatakan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada saat ini hanya oleh karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh kemurahan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menuntun dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan selalu baru kami rasakan dalam sepanjang kehidupan ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah Engkau beri bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, rekan-rekan persekutuan kaum pria, pada saat ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya pilih dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Matius 20 ayat 1 sampai 16, firman Tuhan saya bacakan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi.
Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari ini, sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mendornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin atas firman Tuhan. Bagian firman Tuhan akan kita renungkan di bawah satu tema, yaitu murah hati. Murah hati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam sebuah pidatonya ketika menerima penghargaan Nobel, Ibu Teresa pernah berkata tentang seorang laki-laki, seorang pria yang datang meminta bantuan kepadanya. Ya, ia memberikan beras kepada pria itu. Dan ketika laki-laki itu pulang, dia melihat tetangganya yang tidak punya beras, lalu membagikan beras itu yang diberikan oleh Ibu Teresa kepadanya. Ya. Dalam hal ini Ibu Teresa bertanya, mengapa ia membagi beras itu kepada tetangganya? Ya, lelaki itu menjawab, sebab tetangganya tidak punya beras, sementara ia punya. Jadi dalam hal ini itulah yang namanya berbagi, dan itulah murah hati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melanjutkan pengajarannya tentang berbuat baik, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pekerja kebun anggur untuk menjelaskan, untuk memberikan pemahaman tentang prinsip yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Ya, di sini di dalam ayat 2 sampai 16 kita bisa menyimak di situ bahwa Yesus menunjukkan keutamaan atau mutu hidup yang harus dimiliki oleh mereka yang ingin menjadi bagian dari kerajaan Allah. Ya, tentunya yang dimaksud di sini adalah ya orang-orang yang mengikut Kristus, orang-orang yang setia melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi Yesus menginginkan bahwa setiap orang yang melayani Tuhan, ya, yang dituntut dari kehidupannya adalah mutu dari hidup mengiring Tuhan, mutu dari sebuah pelayanan yang dilakukan di hadapan Tuhan. Dan ini bukan perkara mudah, sebab ini sangat terkait dengan sifat dasar yang dimiliki oleh setiap orang di dalam kehidupannya. Ya. Dan yang dimaksud di sini adalah ego atau keakuan. Ya. Dalam hal ini benarlah apa yang dikatakan oleh orang bijak. Ya. Musuh utama dari setiap orang adalah dirinya sendiri. Ya. Jadi perlu kita perhatikan, perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita, bahwa musuh yang terbesar, musuh utama di dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri, ya, bukan orang lain, diri kita sendiri. Dan inilah prinsip utama dari kerajaan Allah, adalah kemurahan hati.
kemurahan hati. Yesus menjelaskan hal ini karena Ia adalah Allah yang murah hati. Dan oleh karena itu Ia dapat menerima siapa saja di dalam kerajaannya sesuai dengan kemurahan hatinya. Murah hati pada gilirannya itu harus menjadi mutu hidup dari setiap orang yang menjadi pengikut Kristus, ya, dan sudah menerima jaminan keselamatan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sikap murah hati ini harus kita munculkan di dalam seluruh perilaku kehidupan kita setiap hari sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Bukan agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga atau ke dalam kerajaan Allah. Akan tetapi sebaliknya, justru karena kita sudah mendapat jaminan masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bermurah hati, kita berbuat baik, kita melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini, bukan supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga, bukan supaya bukan syarat supaya Allah mengizinkan kita masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi justru sebaliknya, karena kita sudah menerima hidup yang kekal, karena kita sudah diberikan jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, maka kita harus berbuat atau bermurah hati di dalam kehidupan ini, ya. Kita melihat apa yang Allah buat di dalam diri Yesus Kristus, bahwa Allah dengan tidak memandang apa dan siapa kita, Dia menyatakan kemurahannya melalui Yesus Kristus, ya, dan Roh Kudus. Artinya bahwa Ia mau memberi keselamatan bagi kita, dan Dia memberi karunia di dalam kehidupan ini. Yesus Kristus datang sebagai penebus dosa kita, sebagai tumbal dari setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Dan ketika kita sudah disucikan, kita sudah dibaharui, memperoleh hidup yang kekal, di dalam kehidupan kita, kita diberikan kemampuan yang kita kenal di dalam karunia rohani. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, mari kita wujudkan sikap murah hati di dalam kehidupan kita setiap hari, ya, mari kita wujudkan. Teruslah berbuat baik dalam menjalani kehidupan ini, bukan menjadi standar supaya kita masuk di dalam kerajaan surga. Akan tetapi, justru karena kita sudah dijamin oleh Yesus Kristus masuk ke dalam kerajaannya, maka kita bermurah hati, ya. Allah katakan di dalam pembacaan kita, apakah engkau iri karena aku bermurah hati, ya. Pemilik kebun anggur mengatakan seperti itu. Apakah engkau iri hati karena aku bermurah hati? Ya, pemilik kebun anggur itu menggambarkan bahwa dia adalah pemilik, dia adalah Yesus atau Allah sendiri, sang pemilik kehidupan ini. Ya, pekerja-pekerja yang bekerja di kebun anggur itu adalah kita, orang-orang pilihan Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Allah menginginkan dalam setiap laku langkah kehidupan kita, kita menunjukkan kualitas, mutu dari apa yang kita buat selama kita hidup dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangankan pekerjaan kita di tempat kerja kita masing-masing, mutu pelayanan yang Tuhan ingin saksikan di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita dalam menjalani kehidupan ini. Teruslah berbuat baik, lakukan setiap hal yang dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita bagi banyak orang, karena kita sudah memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang telah menilik kehidupan kami, Allah yang menyertai dan memberkati kehidupan kami. Segala kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan pada saat ini. Hanya oleh karena anugerah dan kasih Tuhan, kami boleh melewati, kami boleh melakukan banyak hal di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan ini.
Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati dan menuntun perjalanan kehidupan kami. Dalam tanggung jawab kami sebagai kepala-kepala keluarga. Dalam tanggung jawab kami di tempat pekerjaan kami masing-masing. Bahkan dalam tanggung jawab kami melayani Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kuasa dan kemampuan, hikmat, sehingga kami dapat melakukan semuanya itu seturut dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terlebih ya Tuhan, di dalam sepanjang kehidupan ini, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu, memiliki kerendahan hati, sehingga kami dapat bermurah hati di dalam sepanjang kehidupan ini, memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kami, supaya kami dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami bagi mereka yang membutuhkan. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati pengurus persekutuan yang ada. Biarlah Engkau memampukan mereka di dalam menata pelayanan di tengah-tengah persekutuan ini, agar persekutuan kaum pria semakin mengalami kemajuan. Bahkan ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami semakin memiliki kerinduan untuk terus bersama-sama bersekutu, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kiranya Tuhan akan menjamah, Tuhan memulihkan keberadaan mereka. Kami percaya dengan iman kami, ketika kami datang berharap dan bersandar kepada Tuhan, ketika kami beriman kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasa dan kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah Engkau memulihkan keberadaan hamba-hamba-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalani masa karantina mandiri, Tuhan akan beri semangat dan sukacita bagi mereka di dalam menjalani karantina. Bapa di surga, kami datang berdoa bagi saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu yang sedang berjuang membangun rumah tempat tinggal mereka. Tuhan tolong, Tuhan menyertai, bukan mereka Tuhan, untuk dapat menyelesaikan pembangunan mereka dengan baik. Biarlah Engkau terus memberkati dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan mereka. Tuhan akan beri hikmat dan kepintaran supaya mereka tetap bersemangat dalam menempuh pendidikan mereka. Meskipun sampai hari ini mereka masih harus belajar dari rumah karena pandemi virus corona. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul mencari lapangan pekerjaan. Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati supaya mereka boleh mendapatkan lapangan pekerjaan. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami dalam pergumulan hidup mereka, di dalam hidup rumah tangga, apapun yang menjadi masalah dan pergumulan hidup mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan mampukan mereka untuk memandang kepada Tuhan, sehingga mereka mampu untuk melihat Tuhan berkarya di tengah-tengah hidup rumah tangga mereka. Dan apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami tidak akan membuat kami jauh dari Tuhan, tetapi biarlah kami semakin mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami datang berserah, menyerahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan tetap menuntun dan menyertai perjalanan kehidupan ini. Dan akhirnya kami mohon, biarlah kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa di dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita bersama hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.